Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 2A, hari ini kita akan belajar kembali melanjutkan subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum belajar, marilah kita say basmalah dulu. Say basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, di pembelajaran 3 halaman 59 ya. Nah, ini adalah contoh-contoh karya seni 3 dimensi. Oke, nanti Ibu kasih tahu apa itu karya seni 3 dimensi. Sebelumnya kita ulangi lagi ya, yang kemarin di video sebelumnya itu Ibu bilang itu kita belajar tentang karya dimensi, karya seni 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi itu contohnya seperti apa? Lukisan, karya grafiti seperti yang ada di dinding yang sering kita lihat di jalan-jalan ya. Nah, atau juga kalian menggambar di buku gambar. Nah, itu merupakan juga karya seni 2 dimensi. Jadi kita hanya bisa melihat dari depan saja, karena karya seni 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar saja. Nah, kalau ini ya, ini contoh-contoh karya seni 3 dimensi. Apa itu karya seni 3 dimensi? Yaitu karya seni yang memiliki volume dan menempati sebuah ruang. Jadi dia tidak hanya punya panjang dan lebar saja, tapi dia juga ada volumenya. Volumenya itu ada ukuran besar kecilnya gitu ya. Ada yang bisa menempati ruang gitu. Oke, nah kita lihat dulu ciri-ciri karya seni 3 dimensi itu apa saja sih? Yang pertama, dia mempunyai panjang, lebar, dan tinggi ya, dia bervolume. Yang kedua, menempati ruang. Maksudnya apa? Misalnya nih, salah satu contohnya patung ya, dia bisa diletakkan di dalam ruang, jadi dia memenuhi ruang tuh, patung contohnya ya. Yang ketiga, contoh ciri-cirinya yaitu bisa dilihat dari segala sudut pandang. Bisa kita lihat dari belakang, dari depan, dari samping, dari atas ya. Kita bisa melihatnya dari mana saja. Nah, itu ciri-ciri karya seni 3 dimensi ya. Apa saja contoh karya seni 3 dimensi? Ada patung, vas bunga, topeng juga bisa disebut dengan karya seni 3 dimensi. Kemudian gerabah seperti yang ada di buku kita ya. Nah, seperti yang ada di buku ini, contoh karya 3 dimensi ini bisa dijadikan kerajinan yang terbuat dari apa ini? Terbuat dari tanah liat ya. Jadi kita bisa membuat satu karya 3 dimensi menggunakan bahan lunak seperti tanah liat. Oke. Nah, karya 3 dimensi itu disebut apa sih? Kalau misalnya dia jadi karya, itu karya 3 dimensi ya. Nah, itu adalah karya 3 dimensi itu adalah sebutan dari bangun datar ya. Bangun ruang, bukan bangun datar. Kalau bangun datar itu karya seni 2 dimensi ya. Misalnya sepertinya Ibu contohkan kemarin papan tulis, ya kan? Nah, atau apa ya, Ibu contoh kemarin kan gambar ya, yang misalnya gambar yang berbentuk persegi panjang. Nah, itu karya seni 2 dimensi atau disebut bangun datar, hanya memiliki panjang dan lebar saja. Nah, kalau bangun ruang itu sebutan dari karya seni bangun ruang itu adalah sebutan dari sebutan dari beberapa bangun yang berbentuk 3 dimensi atau yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi ya. Nah, jadi misalnya nih, ini bangun ruang berbentuk prisma. Nah, prisma segitiga ya, karena di atasnya ada bentuk segitiga. Oke, nah setiap bangun ruang ya, dia punya tinggi, panjang, dan lebar tadi. Nah, dia ada juga yang namanya ruas garis. Ruas garis yang kita pelajari kemarin ya. Ruas garis itu yang ini nih. Misalnya ini ya, ada A ke B itu ruas garis, B ke C ruas garis, A ke C juga ruas garis ya. Nah, kita lihat nih di halaman 65 ya. Di halaman 65 nih. 64 dan 65. Nah, di sini juga kita bisa buat karya seni 3 dimensi menggunakan plastisin. Apa itu plastisin? Plastisin adalah lilin mainan yang biasanya memiliki warna yang cerah dan beragam ya. Nah, dia berbentuk lunak. Lunak itu maksudnya lembut, bisa dibentuk ya.
Contohnya dia bisa dibuat miniatur mobil-mobilan nih menggunakan lilin plastisin ya. Nah, mobil ini berbentuk apa? Nah, ini kan mobil merupakan satu karya seni 3 dimensi ya, karena dia punya panjang, lebar, tinggi, dan menempati ruang bervolume. Ya, dia berbentuk seperti bangun ruang balok. Balok ya. Ya, kalau yang panjang seperti ini namanya balok. Nah, bangun ruang ini kan punya sisi, rusuk, dan titik sudut ya. Sama ini kubus, ini balok. Sisinya yang mana? Sisi itu suatu bidang yang membatasi bangun ruang di sekitarnya. Ya, jadi dia membatasi tuh. Ini ada batasnya kan? Ini nih, seperti dinding. Nah, ini disebut sisi. 1 ya, 2, yang ini 3 dalamnya, sebelakangnya ya. 4, 5, 6, kanan kiri 2, atas bawah, depan belakang ya. Nah, itu disebut sisi. Kalau titik sudut yang kemarin kita bahas, titik sudut ya pertemuan ini ya antara ujung-ujung rusuk. Nah, rusuk tuh apa sih, Bu? Nah, ada juga rusuk. Rusuk ini ya, ruas garis ini rusuk disebut. Rusuk adalah ruas garis yang berupa garis lurus atau lengkung pada sebuah bangun ruang. Nah, contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dia ada 12 rusuk pada sebuah kubus ya, ada 12 rusuk. Sisi depannya tadi ada 6. Titik sudutnya juga ada 8. 4 di atas titik sudutnya, 4-nya di bawah. Nah, kenapa sih Bu katanya rusuk itu adalah berupa garis lurus atau garis lengkung? Karena bukan hanya kubus dan balok contoh bangun ruang, tapi juga ada selain kubus, balok, limas, bola. Nah, bola kan garisnya lengkung. Nah, itu juga merupakan rusuk ya atau ruas garis. Kerucut, tabung, dan prisma ya. Jadi apa tadi bangun ruang? Bangun ruang adalah sebutan untuk beberapa bangun yang berbentuk 3 dimensi atau yang memiliki ruang dan dibatasi